Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan masih dalam semangat yang sama ya, baik itu di dalam kuliahan tatap muka maupun dalam perkuliahan daring seperti ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hari ini. Oke, untuk pemrograman web lanjut ini kita bakalan coba bahas berbagai macam instalasi dan sebagainya. Kita akan coba mulai dari awal ya. Jadi teman-teman nanti silahkan diikuti, silahkan nanti ajukan pertanyaan dan dipraktikkan. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk bertanya nanti. Oke, halo semua. Oke, dengar suara saya? Dengar Pak, dengar. Mana nih wajah-wajahnya nggak ada yang diaktifin? Kita pengen lihat nih wajah-wajah yang lagi puasa. Oke, ini dari kelas apa nih?
Yang lain? Oke, wajib puasa nih ya. Puasa, Pak. Puasa ya. Oke, udah masih semangat ya. Kita nggak dengerin ya. Tuh Anggi itu kayaknya lagi serius sekali puasanya. Oke, hari ini kita coba ngebahas materi-materi kita. Ya, kita bahas tuntas hari ini. Untuk yang tinggal kemarin kita coba bahas hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin nanti tidak begitu jelas, nanti dapat dilihat kembali. Ini saya record juga ya. Nanti teman-teman bisa dilihat kembali untuk videonya. Oke. Sudah ada Pak. 30 orang. Ya? Harus on cam, Pak. Kenapa? Harus ada di depan beberapa nanti yang harus on cam. Ya, haruslah. Mana nih? Lagi di mana emang ya? Lagi mancing enggak kan? Lagi ngumpul ya? Wah, lagi ngumpul. Wah. Lagi kerja ya? Ada yang kerja juga di sini? Ada yang kerja ya? Oke. Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita langsung aja deh ya. Oke. Kita bakalan coba, saya coba berbagi layar. Ya teman-teman bisa dilihatkan aja nanti fungsi. Saya coba bagikan layar. Oke. Seperti biasa, untuk Laravel ini kita butuh beberapa aplikasi yang kita inginkan. Yang pertama itu seperti biasa apa? Kita butuh server side-nya si XAMPP ya. Nah, karena kita sekarang pakainya Laravel ya. Kalau kita lihat di sini Laravel sekarang itu kalau kita dokumentasinya kita lihat Laravel sekarang itu sudah dalam versi berapa sekarang versinya? Kelihatan ya sharingnya ya. Sekarang itu untuk Laravel sudah dalam versi 11 ya. Untuk sharingnya kelihatan ya layarnya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Oke, untuk dalam versi 11 sekarang nih, kalau mungkin teman-teman yang waktu dasar dengan saya sebelumnya, mungkin waktu sebelumnya kita nggak ada belajar Laravel ya. Nah, sekarang ini sudah versi 11 ya teman-teman. Nah, untuk versi 11 ini kita butuh XAMPP itu versi 8.2 ya. 8.2 ke atas. Jadi teman-teman yang masih versi PHP-nya itu di 8.1 itu harus di-upgrade sekarang. Ya, kita ini memang mengikuti perkembangan zaman, jadi memang kita harus upgrade terus ya. Ya, yang pertama kita butuh kalau kita lihat dokumentasinya itu kita butuh yang namanya PHP dan Composer. Biasa. Oke, untuk yang belum download silahkan di download aja nih ya, di install si XAMPP-nya. Nah, oke, yang kedua kita butuh visual untuk kode editornya seperti biasa lah ya. Kode editor untuk Visual Studio. Lalu kemudian kita butuh yang namanya Composer. Nah, untuk Composer juga versinya juga versi yang sudah terbaru ya. Ini Composer bisa di downloadnya itu di sini. Composer setup. Nah, yang terakhir kita butuh yang namanya Git. Ini kita butuh Git yang versi untuk yang Git ini masih tersedia hanya untuk Windows ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pakai Mac itu saya sarankan untuk memakai yang lain toolsnya.
yang bukan Git yang khusus untuk Mac itu ada ya. Ini bisa di-download di sini, yang bisa dipilih yang standalone maupun yang portable. Ini sama saja. Oke. Ini sudah saya download nih ya, empat-empatnya. Jadi untuk agar lebih enak makainya itu kita install bareng-bareng ya. Yang pertama saya coba install XAMPP ini. Saya download versi 8.2 nih. Ini downloadnya tanggal 20 kemarin. Ya, untuk yang teman-teman ini download bisa di-download aja di sini. Nanti kita ke teman-teman nanti yang coba yang bingung bisa dilihat aja ini ya. Atau mungkin Pak ini terlalu cepat. Kalau memang kecepatan nanti bisa diulang sih ada videonya. Cuma nanti teman-teman yang pengen praktek nanti langsung ditanyakan aja ya. Ini di next aja ya seperti biasa. Kita next. Nah untuk sebenarnya kalau kita baca dokumentasi ya teman-teman ya, kalau kita dokumentasinya si Laravel itu si Laravel 11 ini dia itu sebenarnya recommended-nya itu pakai yang namanya SQLite ya. Cuman untuk versi SQLite ini kita butuh seri lagi untuk penjelasannya. Jadi yang sering teman-teman pakai itu yang enggak asing, saya rasa XAMPP sudah tahu semua ya. Jadi untuk lebih enak dipakai itu dan lebih familiar untuk teman-teman itu kita tetap pakai XAMPP saja. Ya, mungkin membutuhkan waktu tapi nanti ini kita akan mulai dari awal ya. Atau ada yang sudah menjalankan proyeknya? Sudah install barang. Oke, aman ya. Oke, kita juga tunggu instalasinya selesai dulu. Instalasi yang sedang berjalan di sini ya. Oke, ada yang lagi di jalan nih ya. Oke, kita nanti bakalan ngebahas seru nih ya. Jadi saya harap teman-teman itu mengikuti dengan baik. Kita bakalan ngebahas karena ini pemrograman web lanjut. Jadi nanti bakalan kita lanjut untuk ngebahas mengenai Bootstrap ya. Kita coba bahas Bootstrap nantinya. Kita membahas web lanjutnya menggunakan Laravel, kemudian untuk CSS framework-nya kita pakai Bootstrap. Jadi teman-teman harus diikuti dengan baik. Kita tunggu aja ya. Sudah pada balik kampung belum nih? Sudah mudik semua ya? Sudah ya? Udah di mana nih sekarang? Bapak, Mudiknya? Udah ya? Itu yang nanya di UMSU ya? Di UMSU ini full sebulan itu libur. Oke, kita tunggu bentar ya.
Oke, ini sepertinya sudah selesai. Kita instalasi yang pertama untuk XMPP-nya. Oke, selanjutnya kita coba instalasi Composer deh ya. Kita coba instalasi Composer. Nah, untuk Composer ya seperti biasa ini lumayan mudah ya. Ini juga Composer next. Untuk tab-nya juga next. Ini kita next juga, ini kita next. Ini seharusnya aman ya. Oke. Nah, untuk ngecek apakah kita sudah berhasil instalasi tadi itu, kita masuk ke command prompt ya. Kita masuk ke command prompt, kita cek aja di sini untuk PHP kita bisa PHP min v. Ini untuk ngecek PHP yang terinstall di komputer kita itu sudah dalam versi berapa di sini. Oke, selanjutnya untuk ngecek apakah Composer kita sudah terinstall atau belum itu bisa kita lakukan dengan Composer. Ketik aja di command prompt. Nah, ini otomatis tampil seperti ini. Ini menandakan Composer sudah diinstal. Ya. Nah, selanjutnya kita punya Visual Studio Code nih. Visual Studio Code kita install juga bareng-bareng. Ini escape. Kita coba next install ya. Misalkan teman-teman kalau pakai kode editor yang lain itu syarat kita barengan aja pakai VS Code karena VS Code ini lebih banyak tools yang bisa kita pakai secara gratis ya. Ini setelah berhasil VS Code, selanjutnya kita Git. Nah, untuk Git ini lumayan panjang ya. Cuman nanti untuk proses instalasinya ada beberapa pengaturan sih. Ini kalau untuk posisi seperti ini kita next aja. Ini next ya. Ini juga Git kita default aja. Nah, di sini kita pilih yang Visual Studio Code Git Default Editor. Jadi kita pakai Git Editor ini sebagai defaultnya si Visual Studio Code. Hanya di sini aja pengaturannya. Lalu kemudian next. Ini kita biarkan default, next lagi, defaultnya kita biarkan, next, oke ini kita install. Seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, untuk mengecek apakah Git sudah berhasil, kita klik kanan aja di sini ya. Klik kanan, nah, ini bakal otomatis tampil nih, GUI dan Open Git Basement. Oke, selanjutnya kita proses saja langsung untuk instalasi si Laravel. Git kita sudah punya, Composer sudah, Studio Code sudah, XMPP sudah. Oke, selanjutnya kita coba instalasi. Nah, di sini kalau kita baca dokumentasi, di dokumentasi ini dijelaskan bahwa untuk menginstal itu kita membuat Laravel/Laravel baru versinya gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Cuman nanti cara yang kita buat itu kita tidak pakai versi, tapi langsung Laravel/Laravel nama projectnya. Kalau biasanya langsung default seperti itu otomatis biasanya itu langsung mendownload versi yang terbaru. Ya, itu kita coba lakukan. Oke, kita coba lakukan instalasi di sini ya di folder teman-teman semua ya, klik kanan. Kalau yang pakai Windows 11 bisa show more option, kita pilih yang Git Base Here. Kalau yang pakai Windows 10 ini langsung tampil ya Git Base Here. Oke, di sini kita ketikkan sesuai dengan yang ada di dokumentasi. Dokumentasi tadi apa? Composer Create Project Laravel. Nah, kita langsung tanpa versi, jadi kita langsung aja ya di dalam project kita. Jadi di sini Composer Create new project ya, nama project kita. Nah, teman-teman misalnya gini, Pak saya sudah terbiasa nih pakai Laravel 10, jadi saya pakai sepertinya belum siap nih pakai Laravel 11, nggak masalah ya.
Kalau yang pengen versi 10 ini nanti diganti saja untuk yang versi 10, dan juga untuk instalasi versinya aja dirubah jadi versi 10. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya, kalau kita ubah ke versi 10, nanti ketika kita lihat dokumentasi nanti diarahin nih untuk instalasi, nanti dibuat aja Laravel/Laravel versi 10. Kita kan mau mengikuti perkembangan, kita butuh versi terbaru. Jadi versi 11. Nah, untuk versi terbaru kita tidak butuh versinya lagi, langsung aja Laravel/Laravel. Oke, nama projectnya kita belum punya, kita buat dulu nama projectnya. Kita buat aja di sini web lanjut Laravel, ya, lanjut Laravel. Kita enter. Ini otomatis seharusnya mendownload file project Laravel kita. Ini sebenarnya tergantung internet teman-teman. Kalau internetnya cepat, ini bakalan cepat selesai juga. Kebetulan memang Laravel 11 ini barusan rilis ya. Itu masih di dalam bulan Maret ini kalau nggak salah saya. Karena saya juga sudah lama pakai yang versi 10. Jadi perbedaannya juga tidak terlalu jauh untuk yang versi 11 di Laravel ini. Teman-teman nanti bisa search ya, atau bisa baca dokumentasi apa aja sih yang berubah untuk Laravel 11. Teman-teman bisa baca dokumentasinya di Laravel 11 ini apa aja, mengenai migrasi dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Jadi Pak, kalau Hah? Laravel 10 nggak apa-apa? Nggak masalah, karena kan saat ini kita masih dalam proses CRUD ya, jadi nggak masalah. Cuman nanti ada beberapa sintaks-sintaks yang berbeda, nanti kita jelaskan di video-video selanjutnya. Nanti paling kita untuk belajar instalasi itu, instalasi simpan, hapus, dan dialog itu setelah commit. Jadi nanti sampai commit kita prosesnya sampai belajar Bootstrap, framework Bootstrap. Nah, nanti gimana cara menggunakan Bootstrap nanti kita gunakan bareng-bareng ya. Kalau misalnya kemarin kan kita di web dasar itu kan belajarnya benar-benar CSS ya. CSS, mengubah warnanya itu memang benar-benar harus dari CSS. Nah, kalau nanti kita pakai Bootstrap, kita bisa jauh lebih baik nanti penggunaan untuk desainnya. Oke, di sini sudah berhasil. Untuk yang sudah install Laravel 10, biarin aja, nggak masalah. Cuma nanti ada beberapa folder-foldernya yang ada yang tidak. Oke, kita sudah berhasil install ini project kita, web lanjut Laravel ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu nih ke dalam folder kita. Seperti biasa, untuk masuk ke dalam folder gimana caranya? Ya, masih ingat nggak? Lupa nih pasti. Kita cd dulu ya. CD, baru kita masuk ke foldernya. Untuk masuk ke foldernya itu kita masukkan nama foldernya. Underscore ya. Nah, repositori kita sudah berada di dalam folder kita. Aman ya? Berarti di sini kita sekarang. Oke, sekarang kita buka ini ke dalam VS Code. Melalui ini juga boleh, atau melalui sini juga boleh. Atau melalui CMD boleh, nggak masalah. Ya, cuman karena kita sekarang berada di Git, ya kita pakai di sini aja deh ya, biar nggak buka-buka yang lain. Kita langsung membukanya ke dalam VS Code. Gimana caranya? Ada yang masih ingat nggak? Di dasar nih, kelas dasar, ayo. Masih ingat nggak? Kelas A1 ini masuk sama saya kemarin. A1, B1. Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Untuk masuk ke dalam VS Code-nya. Apa? Kode titik, Bu. Ya, kode masih titik. Nah, jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya kita coba jalanin. Cara ngejalannya gimana? Masih ingat? Untuk yang bingung, untuk yang nggak tahu, kalian dokumentasinya juga. Dia masuk ke foldernya dulu, baru kemudian PHP artisan source. Kan di sini. PHP artisan
Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau sudah jalan seperti ini, kita tinggal jalankan aja nih 127.0.0.1.2 di sini. 127.0.1.2. Nah, ini di Laravel 11 nih. Ada sedikit perbedaan sedikit lah ya tampilan di awalnya. Dia ada lebih soft gitu ya. Karena saya menggunakannya like time, jadi dianya tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman nanti ubahnya pakai dark, browsernya ini otomatis berubah menjadi hitam juga dark gitu ya. Oke, untuk kita lihat di sini, untuk yang sudah nonton video sebelumnya, ya sebenarnya di video saya juga sudah lengkap ya. Itu sampai ke bootstrap, cuman ya kita belajar live seperti ini agar nanti teman-teman bisa langsung tanyakan untuk yang nggak tahu. Oke, semuanya yang sudah download bisa menuju ke web.php. Nah, di sini ada beberapa sintaks yang mungkin lebih dirapikan sama si Laravel ya. Mungkin ya. Siapa tadi yang nanya si yang pakai Laravel 10 tadi, siapa namanya? Yang tadi yang tadi nanya pakai Laravel 10 gimana Pak? Tadi siapa namanya? Gladys, Pak. Ya, Gladys. Gladys kalau lihat di sini. Kalau Laravel 10 biasanya di webnya banyak ya, Gladys ya. Isinya. Kalau web.php rootnya. Ada komennya baru use-nya juga banyak. Kalau Laravel 11 enggak, dikit aja kayak gini gitu ya. Jadi mereka itu lebih mensimpelkan, dan juga rootnya ini lebih sedikit. Sekarang yang kemarin kalau nggak salah ada API di sini ya. Sekarang hanya 2 aja. Jadi benar-benar ya diperbaiki mereka lah ya. Intinya tampilannya. Sama seperti yang di Laravel 10, kalau misalnya kita ingin membuat ini menjadi hello world, misalnya, ya ini kita ganti aja. Komentari baru kita return, misalnya hello world, ya. Sama aja ya. Kita lihat di sini. Nah, hello world. Oke. Ada yang belum tahu nggak fungsi dari view ini gimana? Ini yang sudah melihat videonya seharusnya udah tahu ya. Welcome ini dapatnya dari mana nih? Yo. Dapatnya dari mana nih? Ya. Dari welcome, Pak. Dari welcome di mana nih? Welcome letaknya di mana? Lupa, Pak. Jadi, lupa. Oke, kita ulang lagi jadinya. Oke, nanti dilihat videonya ya di YouTube ya. Udah subscribe belum? Oke. Sudah, Pak, sudah. Jadi konsepnya Laravel ini adalah apa? Konsepnya, nah, kita lihat market ya. Saya konsep Laravel ini adalah konsepnya MVC. Ya. Yang ini apa? Ini apa? Enggak enggak. Model. Benar ya. Model. V. Ini apa? Apa nih? View. View. Benar. C. Cinta. Bukan ya. Ini apa? Config atau kontrol. Konting. Kok konting? Controller. Ya. Jadi konsep ini dipakai dalam semua framework-nya, di dalam sebuah framework pemrograman. Ini semuanya pakai MVC. Baik itu CI, Igniter, framework, itu konsepnya sama menggunakan MVC. Bedanya Laravel memiliki row. Ini dia row. Ini yang tidak dimiliki oleh framework-framework yang lain. Fungsinya apa row? Oke, dari yang pertama deh, model. Dari bahasanya model. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya model ini apa? Model. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kira-kira. Dan tahu? Desain. Ya, view. Kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya apa?
Tampilan, Pak. Tampilan. Ya, controller. Kalau misalnya dari kata dasarnya control, berarti dalam bahasa Indonesia Mengatur. Aturan. mengatur, benar ya, mengendalikan. Nah, jadi kira-kira di desain ini isinya apa aja? Di sini kita isi nanti dia nama tabel, baru foreign key, baru kolom tabel. Pokoknya bisa dalam bentuk tabel, semua diatur di model, gitu ya. View, tempatnya apa? Tampilan home, semua tampilan di sini. Edit, index, detail dan sebagainya, gitu ya. Kalau controller sesuai dengan namanya berarti mengatur. Mengatur apa? Hapus, simpan, edit, ya, create dan sebagainya. Itu ya. Ini pahami dulu ini konsep MVC ini. Nah, semua ini diatur di dalam dikirim ataupun melalui yang namanya root. Dalam bahasa Indonesia, root artinya apa? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu root katanya, root berarti jalur nggak, rute ya nggak, rute dari Medan ke Lubuk Pakam melalui jalur apa? Rootnya. Siapa yang menentukan jalurnya? Si root. Jadi teman-teman, kalau saya ingin langsung ke view itu melalui root bisa. Kalau saya pengennya melalui controller dulu baru view itu bisa. Jadi semuanya diatur di dalam root. Nah, pertanyaan yang pertama, model letaknya di mana? Di sini. Folder apa? Letaknya ada di mana nih? Tahu? HPP models. Di sini dia. Itu yang pertama. Kalau view letaknya di mana? Ada yang tahu view di mana? Wah, pada ngantuk nih. Mana letak view? Wah, puasa semua nih. Jadi banyak yang bingung nih. Mana? Booster, Letak view. Pak. Letak di resource. Views. Ya. Baru controller letaknya di mana? HPP, HTTP, controller. Oke. Nanti teman-teman coba dipraktikin ya. Nah, ini yang penting. Nah, root letaknya di routes. Baru yang kita pakai web.php. Oke. Kalau saya buat root-nya ini get slash, ini artinya slash ini menandakan kalau kita sekarang berada di halaman paling depan. Ya, jadi slash seperti ini. Nah, ini halaman indeks. Kenapa dia tampilnya seperti ini? Ini letaknya di mana nih? Nah, kalau kita lihat di sini, return view ini ngambil dari welcome. Artinya gini, carikan saya file dari view yang namanya welcome. Coba cek di views, ada nggak file yang namanya welcome? Ada, Pak. Enggak. Ya, di sini dia welcome. Makanya di sini ngambil dari welcome. Kalau kita buka ini, isinya ini ya sesuai dengan yang tampil di sini. Ya, misalnya Larakes ini pengen saya ubah menjadi nama saya misalnya. Saya cari aja di sini di dalam source ini Larakes. Larakes. Nah, ini dia ya. Saya ganti nama saya langsung. Ubah ya. Nah, ini menandakan kalau view itu ngambil dari welcome yang di sini. Tapi nanti ini kita nggak butuh ini. Kita buat yang baru. Ya, kita nggak butuhin yang sini. Ini kita bakalan buat baru semua. Berarti ini kita hapus aja. Oke.
Saya misalnya buat folder lagi, ini saya tanya di view, saya buat folder baru. Di view saya buat folder baru ya. Cara buat folder di view itu bisa mengklik kanan, ya, new folder. Misalnya saya buat folder baru namanya home, ya. Baru nanti ada folder lagi namanya mahasiswa. Jadi ada, oh salah nih, letaknya ya, seharusnya dia letaknya di view ya. Nah, berarti ada dua folder nih, home dan mahasiswa. Oke, yang pertama di home. Di home, saya pengen buat satu file baru namanya index. Nanti saya buat di sini index.blade.php. Nah, baru di sini misalnya saya buat H1. Oke. Oke, pertanyaannya, bagaimana caranya menampilkan si indeks ini agar nanti dia tampilnya masuknya ke indeks di sini? Welcome-nya ganti indeks, Pak. Oke, dengar? Oke nggak? Kalau saya ganti indeks gini, kalau saya jalanin, apa yang terjadi? Error dia. Kata dia, index not found, nggak ketemu. Mengapa seperti itu? Ya, apa? Hubungin Dan kalau ke nggak, controller dulu, Pak. ya, kita nggak ada, belum controller nih, kita masih di view nih. Controller nanti aja. Terlalu cepat, nggak sabar nih kayak Gladys nih ke controller. Sabar ya, di view dulu, di view dulu. Coba perhatikan, kata dia gini. Seperti yang dibuat teman-temannya tadi, seperti yang kalian buat tadi. Carikan saya di dalam foldernya view file yang namanya index. Oke, kita sekarang ke view, resource view. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya tutup. Di dalam view ada nggak file yang namanya index? Nggak ada. Terus index letaknya di mana? Di dalam folder home. Benar nggak? Nah, jadi untuk mencapai indeks gimana caranya? Saya masuk dulu ke dalam folder home. Paham? Berarti di sini saya butuhnya gimana? Saya masuk dulu ke dalam folder home. Home slash index. Kalau kita lihat di sini, nah, tampil dia. Oke, paham ya? Untuk kinerjanya si index. Nah, ini adalah contoh kinerja dari sebuah view. Nah, konsep ini sebenarnya bisa dijalankan, tapi ini belum mengikuti kaidah dari sistemnya si Laravel. Kenapa? Laravel ini kan konsepnya tadi seperti yang saya buat adalah model view controller. Seharusnya kalau kita ingin mengakses view harus melalui controller terlebih dahulu, bukan langsung seperti ini. Nah, controller ini untuk apa? Jadi nanti kita di dalam controller bisa melakukan fungsi simpan dan sebagainya. Seperti yang saya buat ini. Hapus, simpan, edit, create, dan sebagainya. Ya, berarti kita butuh simpan menggunakan tampilan si controller. Controller nanti letaknya di sini. Berarti kita butuh satu controller. Ada yang masih ingat nggak gimana cara membuat controller? Nah, untuk yang bingung, coba akses terminal di sini, ya, new terminal. Di terminal kita bisa akses ataupun kita buat namanya PHP artisan apa? Make titik 2 apa? Controller. Nama controllernya apa? Oke, kita pengen buat nama controller apa nih? Kita sudah punya view yang namanya home. Berarti kayaknya lebih enak kalau misalnya kita buat controller namanya home. Kita buat aja di sini home controller. Oke,
Kalau saya enter, kira-kira dia masuk ke mana? File-nya. Masuk ke mana? Enter. Saya tanya ini nanti satu-satu nih. Oke, controller letaknya masuk ke mana nih? Ayo. Saya enter masuk ke mana dia nih? Ke home controller. Ini masuknya ke controller ya. Jadi nanti kalau saya enter, akan ada terbentuk satu file baru namanya controller. Ya, mekanismenya gimana controller ini? Jadi nanti sistemnya di web nanti kita nggak langsung akses view seperti ini langsung, tapi kita aksesnya itu melalui controller, gitu ya. Nah, untuk masuk ke controller untuk masuk ke home index melalui controller itu kita harus hubungkan dia melalui root dulu. Ya, ini kita komentari. Gimana caranya? Kita bentuknya nggak seperti ini lagi ya, ini kita komentari. Yang pertama, kita butuh function di dalam home controller. Nah, untuk membuat function ini, kita butuh struktur function. Yang pertama, kita buat di sini function sesuai dengan nama yang kita inginkan. Sebenarnya untuk function ini namanya bebas. Teman-teman itu bisa buat namanya apa saja. Cuman kebetulan karena kita butuh halaman depan di sini, di halaman depan, berarti halaman depan biasanya diakses namanya apa? Index ya. Berarti di sini kita buat nama fungsinya juga index. Nah, baru buka tutup kurung. Karena data yang dikirim tidak ada, jadi kita kosongin aja. Baru buka tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ada beberapa extension yang belum diinstal ya untuk Laravel. Yang pertama itu kita butuh Laravel Blade Snippet. Nah, ini dia Laravel Blade Snippet. Ini diinstal ya. Untuk yang belum install silahkan diinstal Laravel Blade Snippet-nya. Ini gunanya nanti kalau misalnya teman-teman ngodingnya di dalam HTML-nya, kita bisa menggunakan Blade Snippet seperti ini. Nah, fungsi-fungsi snippet misalnya kayak B4, nah seperti ini ya, baru B4 is. Jadi lebih gampang itu kalau pakai install si Laravel Blade Snippet. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Laravel Blade Format. Jadi teman-teman ini gunanya itu apa? Jadi kalau misalnya kita ngetik itu di HTML berantakan, nggak beraturan, misalnya saya buat satu bentuk HTML, masih ingat nggak yang bentuk HTML? Ada seru ya, baru enter, baru misalnya berantakan nih, misalnya di sini H1 apa gitu ya, baru di sampingnya ini P gitu ya, apa lagi, baru di sini label apa gitu. Kalau kita save, ini seharusnya dirapikan nih sama si Laravel itu kalau kita udah install si Blade format. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir itu ada PHP IntelliAdvance. Nah, ini juga di install untuk nanti mengatur format-format dari IntelliAdvance ya, PHP. Seperti itu. Ya, ini informasi singkat penting lah ya. Cuma harap biar nanti kita lancar ngodingnya. Oke, misalnya gini teman-teman ya. Oke, kita sudah punya indeks nih. Nah, misalnya kita sudah punya home controller dengan function namanya index. Oke. Selanjutnya misalnya saya pengen itu ngetes benar nggak sih controller index saya ini sudah berhasil dipanggil atau belum.
Misalnya saya kembalikan nilainya atau saya echo deh, echo halo. Nah, ini untuk ngecek aja ya. Ini untuk ngecek apakah indeks ini berhasil dipanggil atau tidak. Oke, itu kita kalau kembali ke sini, itu caranya itu kita hubungkan dulu dia ke dalam controller. Oke, caranya kita bisa route di sini ya, baru get, ya, baru kita masukkan URL untuk dia menghubungkan apa yang kita inginkan. Misal saya butuh root untuk indeks, berarti saya butuh slash doang. Jadi saya butuh getnya slash. Baru kemudian saya butuh controller yang namanya home controller. Berarti saya butuh sebuah array di sini. Lalu kemudian controller saya panggil home controller. Di sini enaknya kalau teman-teman sudah install yang namanya Intel Advanced tadi, ketika saya panggil controllernya sesuai yang ada di sini, ini ya. Kalau saya enter, ini otomatis di atas langsung listnya terpanggil ya. Nah, itu enaknya. Jadi extensionnya harus diinstal. Lalu kalau di sini jangan lupa tanda array baru home. Lalu titik 2 baru kelas, baru kita buat koma tanda petik. Tanda petik ini adalah sesuai dengan function yang kita buat. Nih, jadi kita butuh function yang namanya index seperti ini. Hanya seperti ini aja, ya hanya seperti ini aja. Jadi kalau nanti saya jalankan, saya refresh, halo, sekarang tampilnya nggak dari return di sini, tapi ngambilnya dari home controller. Oke, itu sound siapa yang aktif tuh? Dinonaktifkan dulu ya. Agak mengganggu. Oke, sound siapa tuh? Sirup pala. Malam baru kirim suara di kopi. Oke, yang soundnya aktif agak dimatikan dulu ya. Termasuk aktif. Bapaknya. Oke. Oke, sudah ya. Nanti. Pak. Nah, di sini ya. Mau nanya nanti ini recordannya Bapak kirim nggak, Pak? Soalnya Ya. di tempat gue putus-putus. Oh ya, nanti saya kirim ya. Iya. Jadi, Pasti, Pak. untuk sementara kalian kalau memang belum bisa praktek langsung, dilihat aja dulu. Nanti kalau nggak tahu ditanya. Kalau saya juga pelan-pelan. Jadi yang sudah nyoba atau ketinggalan nanti bisa dilihat. Ini saya rekam juga ya. Nanti saya share nih videonya yang keluar. Nah, ini untuk function index ya, echo. Nah, ini ya sama lah ya seperti PHP dasar. Misalnya kalau saya buat variabel, untuk buat variabel di PHP ada yang masih ingat nggak? Gimana cara buat variabel di PHP? Dimulai dengan lambang simbol apa? Variabel PHP. Kan banyak yang lupa nih. Nggak tahu nih variabel. Tanya Pak. Hah? $. Tanya. Mana dolar? Kalau tanya siapa yang mau ditanya? Ada dolar ya. Misalnya saya buat variabel nama. Namanya siapa? Kaijo misalnya. Seperti ini misalnya. Pertanyaan selanjutnya, misalnya saya mau manggil si variabel si nama ini ke dalam sini. Gimana caranya agar variabel namanya bisa dipanggil? Yuk. Di sini. Gimana caranya? Kalau saya save, ini kan tampilnya halo seperti ini doang. Halo. Jadi biar si variabel nama ketika dipanggil
variabel nama yang tampil itu isinya, bukan variabel namanya. Gimana caranya? Nah, lupa nih. Baru 1 semester. Variabel di sini kita butuh concat ya. Concatnya PHP pakai apa? Pakai tanda titik. Variabel nama. Ya, jangan lupa nih. Ini dasar nih. Baru kalau kita lihat di sini, halo Paijo. Paijo ambilnya dari mana? Isi dari variabel nama. Jangan lupa ya. Nah, bisa juga karena tanda petik 2, ini tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 ini punya keistimewaan tersendiri dia. Jadi dia itu bisa menampung variabel sendiri tanpa concat. Misalnya saya langsung masukkan variabel nama di sini. Itu bisa ya. Kalau tanda petik 2 aman dia, nggak ada error. Tapi kalau tanda petik 1 nggak bisa. Dia ngebaca variabel nama ini dolar nama sebagai string juga. Jadi kalau saya refresh, yang tampil adalah dolar nama, bukan isinya. Jadi kalau tanda petik 1, solusinya pakai concat. Nah, ini dasar lah ya. Ini untuk flashback aja. Jadi makanya kadang saya itu lebih senang pakai tanda petik 2 karena dia itu lebih sakti. Dia ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa dilakukannya yang nggak bisa dilakukan di tanda petik 1. Ya, ini yang pertama untuk variabel yang lain. Untuk yang lainnya kita sudah bahas di dasar ya, jadi nggak saya ulang lagi. Nah, konsepnya ini kan kita sudah melalui root berhasil, terus kita panggil ke controller, oke juga berhasil. Nah, selanjutnya kita pengen itu dari controller menuju ke view, kan gitu ya. View kita sudah ada nih. Misalnya saya buat H1 halaman home misalnya. Sini. Saya pengen masuknya itu ke view yang di sini. Gimana caranya? Melalui function. Function yang ada di controller. Function index. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Agar saya bisa mengakses indeks ini yang ada di views. Gimana caranya? Ayo. Sama caranya. Kalau teman-teman lihat di web, untuk menghubungkan ke view gimana? Return view. Berarti di controller gimana? Sama aja. Kita return view. Sama. Oke. Carikan saya di dalam folder view file folder yang namanya home. Yang di dalam folder home itu ada file namanya index, yaitu. Carikan saya di view yang namanya home. Ada nggak home? Ada di sini, folder home. Terus masuk ke dalam folder home, cari saya index. Ada nggak index? Oh ada. Selanjutnya, kalau misalnya sudah benar seperti ini, kalau kita lihat di index yang tampil nanti kita jalankan adalah satu halaman home. Nah, satu halaman itu sudah berhasil ya. Itu konsepnya. Paham sampai di sini? Any question so far? Oke, sebelum kita lanjut, masih kuat? Atau udah kunang-kunang? Belum lah ya? Atau ada yang sudah nyerah Pak? Udah nyerah Pak? Belum ya? Ya 1 jam lagi nih, masih lama lagi. Mana lanjut? Lanjut kita. Nah, udah nguap-nguap nih. Siapa Rizky? Ya, Rizky aman? Lanjut. Oke, kalau gak ada berarti masih lanjut nih. Oke.
ini kemarin kan kalau misalnya kita pakai CSS gimana caranya? Kalau mau mengubah warnanya menjadi warna biru misalnya, saya butuh style di sini gitu ya. Style baru color blue misalnya. Baru di sini akan berubah menjadi warna biru gitu ya. Baru kalau misalnya dia biar rata tengah itu bisa face align apa? Center gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita nanti nggak terlalu pakai yang namanya CSS seperti ini. Kita nanti kenalan sama yang namanya Bootstrap. Nah, kita ada yang sudah kenal dengan Bootstrap? Atau yang sudah pernah pakai Bootstrap? Ada yang sudah nggak? Iqbal di kelas ini juga kan? Siapa namanya yang kemarin ikut lomba kemarin di kelas ini juga kalau nggak salah. Nah nih, udah pernah pakai. Oke, masih telat ya. Lanjut. Oke, kita lanjut nih. Perhatikan ya. Oke, Bootstrap. Jadi Bootstrap ini kita butuh beberapa sintak-sintak sederhana. Jadi nanti untuk instalasi Bootstrap ini cukup mudah, sangat mudah. Yang penting kita ada internet di awal. Nah, untuk Bootstrap yang terbaru itu adalah versi 53 ya. Versi 53 nih. Nah, cara instalasinya itu cukup gampang ya. Kita instalasi include-nya via CDN. CDN ini kita tidak perlu download filenya, kita cukup link kan ke dalam websitenya. Jadi website kita, project kita itu jauh lebih ringan jadinya ya. Jadi jauh lebih ringan tanpa download file yang ada di dalam file yang kita inginkan itu. Caranya kata dia, when you only need to include Bootstrap file CSS or JS, you can use JS delete. Ya, kita dapat menggunakan seperti ini. Kita cukup copy ini, ya, link yang di awal ini kita copy, baru kita paste dia ke dalam HTML kita. Kemana misalnya kita buat contohnya ke index lah ya. Kalau kita paste, jadi seperti ini dia. Kita letakkan dia di mana? Kalau untuk link kita letakkan dia di bawah di dalam head. Yang kedua ada script nih. Script kita letakkan dia di atas penutup bawah. Nah, seperti ini. Untuk CSS kita nggak perlu nih, kita nggak butuh. Karena nanti otomatis fontnya juga berubah tuh sesuai dengan Bootstrap. Kalau kita lihat hasilnya setelah kita panggil si Bootstrap, otomatis, nah format dari tulisannya langsung berubah. Ya, bentuknya berubah ya. Nah, sekarang Bootstrap kita sudah jalan. Oke, ada masalah? Any question? Sebelum kita lanjut. Aman? Aman ya? Disanggup nggak? Pak. Aman ya? Oke. Nah, misalnya gini, saya pengen itu membuat halaman home, tetapi di atasnya ini ada navbar nih. Navbarnya itu seperti navbarnya si Bootstrap ya. Nah, seperti ini dia navbarnya. Ini cara buatnya gimana nih? Saya pengen buat navbar seperti yang ada di sini. Kan cantik ya, ada menunya, baru ada logonya, baru ada inputannya, baru di sini ada simbol-simbol juga. Nah, di Bootstrap, kalau misalnya kita tanpa Bootstrap, kita membuat ini cukup lama ya, pakai CSS, dan belum tentu sebagus ini kan gitu ya.
Nah, kalau kita pakai Bootstrap, kita cukup panggil di sini navbar, baru kita enter. Nah, di sini sudah disediakan semua konten navbar, mau yang bentuk seperti ini, atau yang seperti ini, yang ada logonya, bisa, atau yang hanya seperti ini tanpa ada source-nya. Ini semuanya bisa kita pakai, ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kita pakai yang mana, Pak? Kita pakai yang paling atas. Nah, ini dia. Cara gunakannya gimana? Di sini file ini yang di HTML ini kita copy semua. Ya, dari sini. Atau kalau misalnya malas dari situ, dari sini juga bisa. Copy, kita paste dia. Kemana? Otomatis seharusnya kalau kita mengcopy sesuatu yang ada di Bootstrap, kita letakkan dia di dalam body. Ya. Gimana? Di bawah body. Nanti di sini ya. Inilah ya. Fix. Nah, ya. Dan sudah di paste. Kalau kita lihat hasilnya, nah sekarang kita sudah punya navbar nih, gitu ya. Jadi nanti yang navbar di ujung ini, yang ini kita bisa ganti dia dengan logo di sini, logo musuh misalnya. Bisa, paham ya? Oke, nah, misalnya logo, tulisan si home, mana home tadi ya? Di sini H1. Pak, H1-nya ini kok terlalu rapat ke kiri ya? Bisa nggak dibuat ke tengah dikit? Ini bisa kita lakukan dengan kelas. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kelas, saya pengen beritahu dulu mengenai konsepnya si Bootstrap ini. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada nav, ya. Di sini ada nav, baru di sini bentuknya /nav, baru div, di sini ada bentuknya kelasnya container fluid, baru bentuknya container fluid. Nah, di dalam Bootstrap itu selalu dan biasanya akan selalu menggunakan yang namanya div. Ya, div. Jadi div ini adalah pembungkus dari sebuah kelas. Jadi untuk membuat div ini, kita itu mempunyai cara cepat yang sudah disediakan si VS Code-nya. Jadi teman-teman jangan ketik manual seperti ini untuk membuat kelas di dalam div. Jadi misalnya gini, saya pengen membuat si H1-nya itu agak lebih ke tengah dikitnya. Di dalam Bootstrap ada namanya kelas container. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau yang pernah edit template admin mungkin nggak asing yang namanya container. Nah, ini ada container, ya, contohnya container ini. Nah, kita buatnya nanti di dalam H1 ini kita buat ya ke dalam container. Oke, cara ngebuatnya kalau misalnya untuk VS Code cukup membuatnya nama div ya, div yang ingin memiliki kelas. Misalnya saya pengen buat div kelasnya container, berarti saya cukup buatnya titik container, baru di tab atau di enter. Otomatis dibuatkan sama si VS Code-nya, buatkan saya div yang nama kelasnya container, langsung dibuatin tuh. Yang penting sintaknya benar. Ya, titik container ini artinya sama dengan dibuatkan saya div dengan kelas yang namanya container. Gitu ya. Kalau misalnya saya buat gini, table titik table. Ini artinya apa? Ini sama dengan artinya buatkan saya table dengan nama kelas table. Beda ya. Jadi ini harus penting dalam pengetikan. Jadi teman-teman biar cepat ngetiknya, ngetik VS Code-nya harus seperti itu. Bedakan ketika teman-teman ingin membuat kelas di dalam sebuah properti atau di dalam sebuah div. Kalau hanya butuh div, butuhnya
hanya kelas dalam div, cukup titik table. Artinya kalau saya buat titik table, artinya bahwa saya membuat div dengan nama kelas table. Tuh. Ya, kalau saya buat table titik table, artinya apa? Saya membuat table dengan nama kelas table. Berbeda ya. Jadi teman-teman pelajarin ini ya, ala bisa karena biasa. Jadi ini harap dipraktekkan, dilatih sering-sering untuk mengetik. Jangan diketik satu-satu. Nanti ada teman-teman tuh ngetik ketiknya lebih kecil, div, baru sini masukannya lagi kelas di sini kontainer. Jadi makan waktu ya. Jadi teman-teman harus buat di sini dengan yang lebih ringkas, titik kontainer tab. Atau bisa juga kalau nggak tampil, misalnya mau di tab nggak bisa nih, kalau nggak mau ya nggak tampil dia, atau di enter nggak mau juga, CTRL spasi tampil ya pilihannya, ada abbreviation ya. Ini untuk membantu kita, baru kita tab boleh atau enter juga boleh. Paham? Any question? Gak ada, aman? Paham semua? Nah, kalau sudah kita buat kelas kontainer, selanjutnya yang H1 kita pindahkan ke atas. Caranya bisa kalian copy ke atas atau bisa kalian tarik ke atas. Caranya Ctrl Alt atas. Ini di sini Alt atas kalau nggak salah. Ya, Alt atas untuk menggeser ke atasnya. Alt ya. Nah, sekarang kalau kita lihat si H1 sekarang sudah berada di tengah-tengah nih. Dia di antara kelas kontainer. Kalau kita refresh, ini sekarang nanti bergeser dia. Posisinya sudah bergeser sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, paham sampai di sini? Any question? Any question so far? Atau bingung Pak, nggak tahu sama sekali? Any question? Nggak ada, aman? Lanjut. Wah, aman. Pinter semua nih kayaknya. Ngerti semua ya? Luar biasa. Nanti saya tes ya. Langsung meet gitu nih. Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Kita lanjut. Oke. Perhatikan ke sini ya. Nah, ada beberapa fungsi lain. Misalnya gini, saya pengen itu di sudut sebelah kiri ini, navbar ini jadi berubah jadi logo. Gak usah logo deh ya. Ini kita buat UMSU aja deh ya. Kita ubah tulisannya menjadi UMSU dan kita gimana letaknya? Kalau kita cek ke indeks itu letaknya ada di navbar ini. Jadi kita lihat aja. Jadi UMSU. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Pak, bisa nggak ini diganti juga? Bisa. Ini kita ganti. Ini home. Karena kan tadi kita sudah punya home nih. Home tadi mengarah ke mana? Kalau home ke slash. Berarti kita cukup buat di sini. Berarti slash. Gitu ya.
Jadi kalau seandainya di refresh, kalau misalnya diklik si unsur, dia mengarah ke home. Kalau home, ya udah ini kita buat slides juga. Oke. Nah di sini misalnya kita butuh halaman mahasiswa, kita punya mahasiswa nih, tapi isinya belum ada ya. Jadi kita butuh link ini kita ganti deh misalnya jadi mahasiswa. Kita ganti halaman mahasiswa. Oke, ada mahasiswa. Jika diklik, dia nanti mengarah ke halaman mahasiswa. Misalnya kita arahin refnya ini, kita arahin ketika dijalankan mengarah ke halaman mahasiswa. Jadi mahasiswa. Oke, pertanyaannya adalah ketika saya klik mengarah ke mahasiswa, apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Coba Kosong saya mungkin, tanya Pak. nih. Kalau saya klik, benar, not found. Kenapa not found? Karena di root Karena kita filenya belum ada, Pak. Filenya, filenya ada, oh, belum ada ya? Foldernya belum ada juga. Oke, nah, lebih tepatnya itu dia ngebaca rootnya not found. Ya, kita ngebaca. Dia ngecek, hubungkan saya ke view mahasiswa. Dicek dia, oh rute ke sana belum ada. Ya. Jadi kalau misalnya not found itu pasti errornya di root. Ya, jadi teman-teman biar paham nanti ketika error, oh ini pasti di mana ya? Nanti bingung nyarinya di mana, bingungnya. Berarti kita butuh satu controller baru. Kita buat satu baru controller ya. Masih ingat controller gimana cara buatnya? Masuk ke terminal, PHP, artisan, make controller. Namanya siapa? Mahasiswa aja deh ya. Controller. Oke, jadi kalau sudah, kita sekarang menuju ke mahasiswa. Nah, ini dia. Kita buat satu function baru di sini. Function namanya index. Index ini tetap ke halaman depan ya. Misalnya kita return atau kita echo ya. Echo. Halo. Itu ngetes aja apakah berhasil atau enggak. Oke, sekarang kita sudah punya nih mahasiswa controller. Sekarang kita tinggal membuat jalur menuju ke mahasiswa controller. Gimana cara buatnya? Sama seperti yang di atas. Ini root titik dua get gitu ya. Nah sekarang kita tidak slash lagi, tapi sekarang mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Sekarang mahasiswanya mengarah ke mahasiswa controller sama seperti di atas, seperti koma, tanda array, mahasiswa, enter, otomatis tampil nih yang di atas. Titik dua kelas. Carikan saya mahasiswa controller dengan nama kelasnya itu index. Oke. Kalau saya jalankan, nah, halo tampil. Halo dapatnya dari mana nih? Dari mahasiswa controller. Gitu ya. Oke, sekarang saya pengen buat satu file baru di mahasiswa view. Agar nanti ketika dijalankan dia menuju ke view yang ada di mahasiswa. Ini sama, kita new file, kita buat file baru index.blade ke kreatif. Ya, baru di sini kita return view. Ya, baru di sini mahasiswa sekarang ya. Sekarang cari saya sebuah folder namanya mahasiswa, lalu kemudian masuk ke folder mahasiswa, cari file namanya index, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya. Nah, di mahasiswa masih kosong nih. Kalau saya refresh, ini harusnya kosong juga. Karena sekarang sudah mengarah ke index. Nah, di index kita buat HTML.
Ya, saya tes satu lah ya. Satu, halo. Kalau saya lihat, oke, aman ya kita tampilnya. Oke, kita buat dia sintaks HTML. Gimana caranya? Tanda seru, enter, title-nya kita ganti jadi mahasiswa deh ya. Baru dalam bodinya kita panggil dulu bootstrap-nya. Ingat tadi cara manggil bootstrap-nya gimana? Pakai CDN aja. Di link ini kita copy, kita pindahkan kemana dia? Yang link ini. Via CDN ini yang link CDN CSS-nya. Ini CSS ya. Ini JS, ini CSS. Yang CSS-nya kita buat di mana? Ayo. Kita buat dia di bawah title. Atau lebih tepatnya di dalam head ya. Baru script yang di bawah kita buat di atas penutup body. Baru di sini masuk halaman. Lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah formatnya bootstrap nih. Nah, keluar gimana? Sama. Atau kalian kalau mau copy yang ada di indeks di mahasiswa juga boleh. Copy aja nih. Nah, misalnya terlalu panjang ke bawah, kalian tap aja di sini ya. Ada di sini VS Code tab. Nah, biar kelihatan yang mana penutupnya. Penutupnya ini, nah di sini dia. Oke, di sini. Nah, ini copy aja. Baru kalian copy ke indeks ya, sini. Nah, kita lihat di sini mahasiswa. Nah, sekarang sudah ada nih. Ya, kalau kita klik mahasiswa, sekarang dia ke mahasiswa. Kalau klik home, ke halaman home. Kalau klik mahasiswa, gitu ya. Nah, kok beda nih Pak? Di home dia ke tengah, kalau mahasiswa enggak nih? Kira-kira kenapa nih? Ayo. Ayo, jangan tahu nggak? Kenapa nih? Ketika di home, mahasiswa halaman home tulisannya agak ke tengah. Kalau di mahasiswa dia rapat ke kiri. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa tuh? Ada yang tahu? Enggak? Ayo tanya nih satu-satu nih. Siapa di sini? Si Muhammad Lutfi. Mana Muhammad Lutfi nih? Ayo. Enggak ada orang ya? Novia Randa, yang mana nih? Ada? Rio Ferdinand. Nah, Rio Ferdinand. Siapa? Nah, mana Rio? Aman Rio? Kenapa? Puasa? Puasa Puasa Pak, ya? alhamdulillah Pak. Oh, puasa. Nah, jangan coba nih Rio. Kalau di halaman home, dia ke tengah Rio. Kalau mahasiswa dia ke kiri. Kenapa itu Rio? Mau Pak, kenapa Pak? Suaranya patah-patah Pak di saya Pak, mau Pak? Kalau saya lihat di home, lihat di sini yang saya tampilkan. Kalau saya lihat di sini, ya, di sini Ya, kalau saya klik home, dia itu tampilannya ke kanan. Nah, tapi kalau saya klik mahasiswa, dia ke kiri. Gimana caranya ketika agar mahasiswa ini ke
tangan juga. Seperti di home. Ayo. Nah, ayo. Biar kayak tampilan di home ya, Pak? Di halaman mahasiswa ya, Iya. Pak? How to make it. Ferdinand. Mana Ferdi? Suara saya jelas ya? Atau putus-putus? Atau pelan kali? Jelas ya? Ayo, gimana? Bentar ya, Pak. Ferdinand. Lihat codingannya. Ini codingan halaman mahasiswa. Apa yang harus saya tambah di halaman mahasiswa ini agar dia sama seperti yang di halaman home? Ke sini. Kalau kita lihat di mahasiswa, ya ke kiri rapat dia nih. Kita pengennya kayak seperti home, dia agak ke tengah. Apa yang saya tambah seharusnya? Rio Ferdinand. Backnya Manchester United nih ya. Malu saya, Pak. Kok malu? Coba lihat di mahasiswa kontrol, di mahasiswa indeks itu ada kelas yang kita buat tadi namanya kontainer. Ya. Berarti agar dia itu posisinya ke tengah, berarti kita butuh kelas yang namanya apa? Kontainer. Apa ya? Kontainer. Kontainer ya, Pak? Iya. Ya. Jangan lupa ya. Nanti cara membuat cepatnya gimana tadi? Kalau saya membuat div dengan kelas kontainer, cara cepatnya titik kontainer, baru di tab, ya baru di enter agar dia ada bisa pembukaan. Nah sekarang kan H1 nih berada di bawah nih, kita masukin dia ke atas, ALT atas, agar dia gabung ke atas. Oke, kalau kita lihat hasilnya. Kalau kita ke mahasiswa, nah mahasiswa sekarang ada di tengah nih. Oh, mahasiswa. Paham, Rio? Ya, jadi seperti ini bakalan seru nanti ya, banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin dari sini. Jadi untuk materi hari ini, any question? Sebenarnya di video YouTube saya juga sudah jelas ya, sampai ke kalian bisa nonton aja videonya. Boleh kalian lihat video yang akan datang yang belum kita bahas di kelas juga. Kalian tonton aja. Agar nanti ketika di kelas juga lebih gampang. Any question? Udah capek? Enggak ada, Pak. Oke, untuk masing-masing kelas nanti harap dikirimkan absensinya ke saya ya. Soalnya saya lihat learning kita lagi gangguan nih. Nanti dikirimkan aja masing-masing kelas A, B, C ya. A, B, C. Coba nanti masing-masing komitinya absensinya dikirimkan ke saya. Di data aja di sini siapa aja yang hadir yang tidak hadir. Oke, any question? Oke, untuk ada pertanyaan lagi, kalau ada silahkan ditanya ya. Saya tunggu sekitar 1 menit lah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Pak, yang sama
semalam lupa absen di e-learning nggak masalah, Kak? Ya nanti coba saya sesuaikan dari sini ya. Yang hadir hari ini nanti saya sesuaikan. Ada berapa orang kemarin yang nggak hadir yang lupa? Banyak ya? A1 ya? A1 Iya, banyak Pak, Pak A1. yang nggak absen di learning Pak. Saya juga, Pak. Rata-rata Oh, Bapak. di sini sudah terekap. Itu enaknya kalau pakai Microsoft Teams ini dia otomatis ketahuan nih yang masuk kapan, yang dari awal masuk atau tidak nih ketahuan nih nama-namanya. Jadi saya bisa langsung download di sini. Pertanyaan? Bentar ya, saya mau lihat orang-orangnya dulu. Oke, untuk kelas A1 harap semuanya mengaktifkan kamera karena saya mau screenshot untuk sebagai bukti. Yang kelas lain harap dimatikan kameranya. Hanya kelas A1. Coba A1. Kelas A1 semua aktifkan kamera. Ada beberapa. Bisa? Ini A1 ya? A1 ini ya? Oke, itulah ya. 1, 2. Oke. Oke, bentar ya. Saya simpan dulu. Oke, kelas A1 sekali lagi. 1, 2. Oke. Kita ada 3 kelas di sini ya. Ini kelas A1 ya. Oke, sekarang kelas B1 coba yang kelas A1, yang kelas lain matikan kameranya. Kelas B1 sekarang B1. Kelas B1. Ini B1 semua ya. Oke. Cuma 4 orang. Oke, kelas B1 1, 2. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Oke, sekarang kelas C1, coba C1 aktifkan kameranya. Yang kelas lain dinonaktifkan kameranya. Dan kelas C1 ya. C1, oke. Mau ada Gerindra ya. Gerindra wah. 1, 2. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan bagi yang berpuasa lancar, diberikan umur yang berkah ya. Puasa juga yang lancar tanpa ada kendala. Oke, sehat-sehat kita semua. Saya sudahi. Nanti untuk videonya akan saya share juga ya ke e-learning, atau nanti kalau misalnya terlalu berat saya share ke YouTube, saya share linknya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kan sementara ini kan jawaban kami, misalnya sudah